ya mungkin memang levelnya berbeda ya. Tapi kan ada leadership gitu ya. Nah, Abdullah Shafi'i itu memang punya jiwa leadership gitu. Yang itu yang nggak saya temukan sampai hari ini di siapapun itu petinggi, mantan petinggi GAM ya. Kak, saya menarik Kak ya, antara Kakak mewawancarai Abdullah Shafi'i karena nggak semua wartawan mungkin dapat fasilitas yang jalan tol ya, seperti Kakak bisa mewawancarai pertolongan orang. Gimana sih Kak ceritanya bisa Kakak mewawancarai Abdullah Shafi'i dan apa yang kesan Kakak Abdullah Shafi'i ini gimana? Tadi suka berteman dengan orang lain. Tadi mati. Oke, ini jelas, Dad? Ya, udah. Oke. Nah, jadi mungkin memang sifat dan karakterku ini suka bergaul gitu. Suka bergaul, siapa aja aku temani gitu. Jadi nggak pernah milih-milih gitu. Dan ketika waktu di Banda Aceh gitu ya, aku waktu itu kan banyak ya kelompok-kelompok aksi mahasiswa ya, ada Smur misalnya, kemudian yang memang aku paling itu Smur ya, yang membekas sampai hari ini gitu, kawan-kawan Smur. Nah, aku sering ke ininya gitu, untuk cari berita itu aku ke tempat mereka gitu, ngobrol-ngobrol dengan mereka, kayak apa sih gitu ya. Jadi mungkin karena baru selesai mahasiswa dan masih merasa sepantaran gitu kan, nggak terlalu jauh dengan mereka, jadi mereka juga anggap kawan. Dan sekali lagi mungkin karena bukan merasa sok sih, tapi mungkin kali mereka merasa aku aneh gitu ya. Jadi waktu itu belum banyak juga yang pakai jilbab kan ya. Nah, aku anak Medan gitu, sudah pakai jilbab, terus nenteng kamera gede gitu ya, yang mungkin waktu itu masih agak-agak nggak mainstream gitu kan. Jadi mungkin mereka merasa juga berteman denganku itu punya dapat juga banyak informasi, dapat juga banyak cerita gitu. Jadi kita memang take and give gitu. Jadi mereka juga senang, udah kemana aja gitu, ini situasi di sana kayak mana gitu. Nah, jadi kita saling bertukar informasi. Nah, mungkin karena pendekatanku adalah memang berteman dan berbagi informasi, nggak tok menjadikan mereka narasumber gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu itu kan masih bolak-balik Medan Banda Aceh ya, Dad. Jadi kalau misalnya aku seminggu di sini gitu, aku akan pasti misalnya tiap malam tuh akan nongkrong bareng mereka gitu, makan malam di mana gitu. Dan karena waktu itu ya katakanlah aku yang udah punya gaji nih kan, nah aku juga yuk makan gitu kan, gitu. Jadi memang aku waktu itu dibekali biaya entertain. Jadi memang ya kan, yang namanya mahasiswa kan, makan yuk makan gitu kan. Dan mungkin ada juga sih mereka, tapi nggak merasa dimanfaatkan sih. Artinya aku dapat banyak cerita yang sifatnya underground ya, yang kan kadang-kadang banyak sekali cerita-cerita yang mereka tahu ya di bawah itu kayak apa gitu. Nah, akhirnya kemudian dari pertemanan-pertemanan itu aku sering balik gitu. Mereka mungkin merasa yakin, ini wartawan bener, wartawan yang boleh lah atau yang bisa diandalkan atau apa gitu ya, asumsiku, sehingga kemudian mereka memang jadi close ya. Jadi mau berbagi segala macam informasi, sampai akhirnya kemudian itu mereka tawarkan, karena kok kayaknya waktu itu mereka juga dekat gitu dengan beberapa petinggi GAM, salah satunya Tengku Abdullah Shafi'i. Jadi kita mau ke sana nih gitu, mau ikut nggak? Mau dong gitu kan, mau wawancara, mau dong gitu. Ya udah gitu, tapi jangan bilang-bilang ya gitu, karena ini rahasia dan nggak semua wartawan juga nih mau diterima oleh ayah, mereka menyebutnya ayah, jadi kata sandinya ayah. Oh iya gitu, oke. Nah, yang paling jadi ketika udah sampai di lokasi dengan segala susah payah, Abdullah Shafi'i bilang gini, saya nggak mau diwawancarai. Terus kan mereka bilang, ayah kan katanya mau gitu ya, kira-kira gitulah kali percakapannya. Saya kan waktu itu memang nggak bisa bahasa Aceh sama sekali, tapi mungkin itu yang saya tangkap ya dari mimik mereka gitu.
Katanya mau, kok nggak mau tiba-tiba gitu kan. Terus almarhum Abdullah Safi bilang gini, soalnya dia orang Sumatera sih gitu. Saya nggak mau diwawancara orang Sumatera. Suruh dia pulang dan suruh orang-orang Jawa yang ada di kantornya wawancara saya. Nah, soalnya kalau dia ini anak Sumatera, saya nggak bisa marah-marah, nggak bisa maki-maki dia nih. Saya pasti nggak akan tega. Udah perempuan, anak Sumatera, Mandailing pula, dia gituin kan. Nggak, saya nggak mau. Saya nggak tega aja nih marah-marah sama dia. Karena saya mau marah-marah ini ya. Aduh. Saya bilang, Tengku gitu. Saya dengan segala kepolosan saya, Tengku. Dan saya merasa saya konyol sekali sampai hari ini jawaban saya. Saya bilang gini, Tengku, saya nggak mungkin pulang karena saya harus deadline besok. Jawaban macam apa itu yang hari ini saya pikir-pikir, ya Tuhan, jawaban macam apa? Dan ketika setelah turun itu kan recorder saya kan masih nyala waktu mereka bertengkar maksudnya berdebat-debat apakah mau menerima saya wawancara apa enggak, itu kan saya memang udah hidupin recorder. Jadi mereka bilang, Rey, bersyukurlah karena K itu nggak tahu bahasa Aceh, Rey. Kenapa? Karena dalam salah satu percakapan itu disebutkan begini, pokoknya kalau anak ini macam-macam ya, udah kita sekolahkan aja deh di sini nih, nggak usah turun lagi, kayak gitu. Cuma sekali lagi saya merasa beruntung sekali. Jadi saya nggak paham waktu itu, saya belum paham bahasa Aceh, jadi saya nothing tulus aja kan, merasa oh mereka kayaknya cuma mau ini aja kok gitu, nggak mau ngapain saya. Jadi ya, saya minta tolong sekali Tengku, saya besok harus deadline, ini gini ya, pokoknya dengan kepolosan seorang anak apa ya. Dan saya bilang tolong, akhirnya saya panggil ayah gitu kayak teman-teman mahasiswa. Jadi ayah, saya bilang gitu kan, izinkan saya memanggil ayah gitu ya, bahwa saya dikejar deadline gitu. Pokoknya baik saya jadi jurnalis baru seumur jagung, nggak ngerti gitu kayak mana teknik melobi, teknik negosiasi itu sama sekali saya nggak ngerti ya. Jadi belajar sih waktu di kampus, tapi maksudnya secara real harus face to face dengan jadi waktu itu tuh ramai sekali masyarakat, walaupun itu di kaki gunung, itu masyarakat ramai sekali dan banyak sekali senjata, perempuan-perempuan juga megang senjata, itu buat saya memang ciut ya. Jadi secara psikologis saya udah memang down gitu. Jadi itu memang mempengaruhi bagaimana kemudian teknik cara saya bicara dengan Tengkulah waktu itu. Mungkin sekali lagi dengan wajah saya yang memelas itu waktu itu, terus dia bilang oke, dia bilang waktu itu waktu saya datang dia tuh pakai kemeja putih dan celana krim ya, saya ingat sekali. Terus dia bilang oke, saya mau diwawancarai sama kamu, tunggu ya, saya ganti baju dulu. Mau pakai baju apa Tengku? Saya bilang gitu, pakai baju tentara. Dia bilang oh ya oke. Ya biar bagus gambarnya, yes. Jadi kemudian dia ganti baju, pakai baju tentara, dia ambil AK-47-nya dan dia bilang kita ke pinggir sungai, tolong di tikar dibentang. Kemudian ya saya berdua sama dia ngobrol, dijagalah sama banyak tentara GAM gitu ya. Dan sekali lagi ya mungkin karena saya memang nggak punya beban sama sekali, jadi saya ya udah mengalir gitu aja, bertanya apa yang ingin saya tanyakan gitu. Terus mungkin dia merasa memang anak ini punya nyali juga kali gitu ya. Terus dia bilang setelah kan saya foto-foto tuh, boleh izin Tengku ya saya foto? Oh boleh, saya foto situasi segala macam. Saya foto nih masyarakatnya, ini nggak apa-apa, ini pengikut saya nih, nggak apa-apa, foto aja. Wah saya foto semua tuh, saya foto. Kemudian setelah akhir sesi dia bilang nggak mau foto berdua sama saya? Oh mau dong. Nih, ya kasih saya AK-47. Yuk, berposelah saya dengan dia, dengan AK-47. Sampai hari ini fotonya masih saya simpan. Itu nggak kena tsunami yang itu. Jadi saya berfoto dengan Tengku Abdullah Safi itu sebuah, maksudnya apa ya, hal yang hari ini ya pengalaman yang paling berharga. Tapi kemudian sebulan kemudian dari kejadian itu, saya mendapat masalah yang luar biasa besar. Dan saya menyusahkan seluruh aktivis Aceh dan seluruh aktivis Aceh di Jakarta yang saya kenal. Dan saya hampir nyaris bunuh diri gara-gara peristiwa itu. Jadi saya pulang setelah peristiwa itu saya pulang ke Medan.
negatifnya saya cuci, kemudian beberapa foto yang saya anggap bagus saya kirim ke Jakarta. Nah, seminggu kemudian teman-teman aktivis Aceh yang menemani saya naik ke atas itu tuh ke Medan, dan mereka bilang, Rey, bagi dong negatif film yang kemarin gitu, karena mereka kan foto-foto juga nih sama Abdullah Shafi'i. Saya kasih, dan saya tidak melihat lagi ketika mereka sudah mengembalikan pada saya bahwa ternyata masih ada satu frame negatif yang menyisakan di mana salah satu aktivis Aceh berfoto bareng Abdullah Shafi'i dengan AK-47. Ketika ke Jakarta, ada salah satu kawan saya yang juga di sebuah majalah media yang besar bilang, Rey, bagi dong fotomu gitu. Aku dengar kan kemarin masuk ke markas. Waktu saya ditarik ke Jakarta untuk beberapa bulan. Oh iya, kita lagi buat liputan khusus nih dan nggak punya foto bagus. Nah, karena itu teman dekat gitu ya, teman-teman satu klub fotografi, saya bilang ya udah, tapi waktu itu kan kalau cetak foto kan dicentang ya atau di silang ya kan. Saya bilang, tolong gunakan foto yang belum di silang ya, karena itu foto yang nggak saya pakai. Jadi foto-foto sisa sebetulnya saya kasih sama dia. Yang sisa dalam artian nggak saya pakai. Oh oke, dia bilang. Dan dia mengambil foto di mana salah seorang aktivis mahasiswa Aceh itu dan Abdullah Shafi'i foto bareng. Foto itu dicetak 2 halaman majalah dan dikasih caption, GAM merekrut anak muda. Gempar dong Jakarta. Saya dicari-cari GAM seantero Jakarta. Aktivis Aceh yang ada fotonya itu juga dikejar-kejar di Banda Aceh. Dia orang Sigli deh. Dia dikejar-kejar. Saya dimaki-maki, saya dianggap pengkhianat, wah itu aduh. Pokoknya saya nggak tahu, saya bilang ya Tuhan, kalau bisa hari ini saya ditabrak dan mati, karena saya nggak mau bunuh diri kan. Saya mau mati aja. Karena udah saya juga ancaman dari saya dianggap pengkhianat lah ya, dianggap sengaja. Saya berusaha membela diri, saya bilang saya memang nggak cek lagi negatif itu gitu, karena kan negatif ya kecil, maksudnya waktu itu kan, kalau sekarang kan kita bisa lihat ya preview, kalau zaman itu kan memang negatif, dan saya bilang saya nggak lihat lagi gitu, saya mohon maaf. Dan semua kalau kalian lihat kan memang nggak ada, kalau 36 itu kan kelihatan ya, kalau misalnya ada yang kita buang itu kan kelihatan. Saya bilang, ketika saya menyerahkan satu roll film yang sudah saya cetak ke kalian, kan kalian tahu persis tidak ada film yang saya sembunyikan dan saya potong gitu. Jadi kalian, dan saya minta maaf, tapi kan mereka nggak mau tahu lagi, saya dibenci, saya dicari, macam-macam gitu ya. Saya merasa, aduh Tuhan, saya ingin mati. Dan hubungan saya jadi nggak baik dengan beberapa aktivis mahasiswa waktu itu, dan walaupun saya tebus dengan segala cara. Nah itu kejadian pertama. Kejadian keduanya, saya nyaris disandera juga tuh sama GAM di Jakarta, karena saya membuat saya menceritakan salah satu kantong GAM di Jakarta, kemudian GAM Jakarta datang ke kantor redaksi saya dan mengundang untuk acara maulid. Ini ada acara maulid masyarakat Aceh Jakarta, kita mengundang Kak Raihan nih untuk sharing pengalaman bagaimana di Aceh. Karena saya diundang maulid, saya datang dong, dan memang maulid acaranya, maulid deh. Nah, bisa acara maulid baru saya dibantai ya kan. Mereka bilang, sekolahkan aja anak ini. Karena dia sudah membocorkan di mana kantong-kantong GAM, dan dia tidak mau mengatakan pada kita siapa sumbernya. Nah, sebagai jurnalis dan memegang kode etik jurnalis dengan teguh, apapun yang terjadi saya nggak akan bilang siapa narasumber saya. Gitu. Karena kalaupun nanti saya bilang si narasumbernya nggak selamat, saya juga enggak gitu, nggak ada jaminan gitu kan. Jadi ya saya nanti tulis, saya bilang saya enggak, apapun ya. Akhirnya itu sampai jam 4 pagi deh negosiasinya, dari habis Isya. Kantor tahu nggak? Kantor tahu? Kantor tahu? Enggak kan kantor tahunya saya pergi maulid.
Dan itu waktu itu belum ada handphone, Dad. Belum ada handphone. Jadi saya waktu pasrah aja zikir ya, zikir segala macam yang saya tahu lah, bacaan 3 ayat, ayat apa, doa makan saya baca, Dad. Saya bilang sekali lagi, Tuhan kalau mau harus mati, saya nggak mau mati di sini. Entah di mana, pokoknya jangan di sini. Nggak. Habis subuh itu tapi saya berterima kasih sekali pada kawan-kawan aktivis utamanya dari Somaka ya. Somaka itu solidaritas mahasiswa Aceh Nusantara ya. Jadi gabungan aktivis-aktivis Aceh yang ada di Jakarta dan juga di beberapa wilayah lainnya gitu. Jadi aktivis Nusantara Aceh Nusantara mereka menyebutnya. Mereka menolong saya, mereka yang negosiasi dengan orang GAM-nya, mengatakan bahwa memang sebagai wartawan dia nggak bisa bilang siapa narasumbernya, tapi kan GAM nggak mau tahu. Akhirnya negosiasi itu oke, gitu. Habis subuh ya udah gitu. Nah, ketika saya kan pergi bareng-bareng aktivis Aceh nih yang di sana, pulangnya nggak boleh bareng mereka. Jadi GAM-nya bilang, ini kan subuh nggak elok lah gitu kalian ngantar anak perempuan gini ke kosan, biar kami aja yang ngantar naik mobil. Saya pikir sepertinya belum berakhir kawan. Waktu itu berputar-putar di jalan tol, Dad, dan saya bilang, sepertinya mereka akan membuang saya di sini. Tahu karena tidak bernyawa. Oh Tuhan, kalau saya mati saya tidak mau mati di jalan tol. Dan nggak tahu ya kekuatan zikir atau memang saya masih beruntung ya, Dad ya. Akhirnya mereka mengajak saya sarapan sampai sekitar jam 8 tuh. Jadi ada salah satu, akhirnya kita keluar tol dan ada salah satu warung Minang yang sudah buka pagi itu. Memang masih jauh sih dari kosan saya, tapi masih satu kawasan. Waktu saya ngekosnya di Kalibata. Karena kantor saya itu waktu itu dekat Kalibata. Jadi mereka mentraktir saya sarapan gitu. Saya pikir jangan-jangan habis sarapan ini nih. Eksekusinya nih kan. Saya dikasih makan dulu nih gitu kan. Tapi akhirnya saya masih belum takdir saya, Dad ya. Saya diantar pulang ke kosan saya dan saya pikir ya mungkin memang masih ada misi yang masih belum saya selesaikan yang diberikan Tuhan. Mungkin juga saya diminta bertaubat, diberi waktu untuk bertaubat. Itu yang beberapa pengalaman yang membuat saya saya merasa ya yang ketika tsunami juga saya selamat gitu ya, walaupun di detik terakhir saya pikir juga yang memang mungkin masih ada misi yang masih harus saya selesaikan. Makasih Tuhan, makasih untuk waktu yang masih diberikan untuk saya bertaubat. Sekali aja kamu jumpa sama Abdullah Syafi'i atau ada lain kali lagi Kak? Sekali itu aja. Oh, sekali itu dan menurut saya sangat monumental. Jadi sebetulnya ada kali kedua, Dad, yang tapi karena sekali lagi tidak ada handphone waktu itu, jadi saya miss. Saya pergi ke Brastagi. Jadi kalau ingat ada kasus Abdullah Syafi'i dibilang sudah meninggal, kemudian dia muncul di Kompas dengan dia masih hidup gitu ya. Kemudian waktu itu kalau saya nggak salah Marsilam Simanjuntak datang untuk melakukan pendekatan datang ke Sigli. Marsilam itu membawa beberapa jurnalis. Salah satu jurnalisnya jurnalis RCTI. Kemudian kok Marsilam Simanjuntak ya siapa waktu itu pokoknya jubirnya presiden gitu ya kalau saya nggak salah. Nah jurnalis RCTI itu mendaratnya di Medan. Jadi mereka jalan ke Medan untuk sampai ke PD ke Sigli. Nah dia menelpon ke rumah saya, ke telepon rumah. Saya sudah jalan ke Kaban Jahe, jadi miss. Gitu. Dan itu saya menyesalnya luar biasa. Menyesal sekali kehilangan momen itu. Jadi ketika saya pulang, ibu saya bilang ada yang nelfon, namanya ini dari RCTI. Kemudian saya telepon balik, dia sudah di Jakarta dan bilang, iya aku mau ngajakmu itu wawancara Abdullah Syafi'i. Iya, saya bilang, aduh. Dan kemudian saya ya, bagaimana Kak melihat sosok Abdullah Syafi'i ini waktu Kakak wawancara pertama yang pertama kali itu? Ya, saya melihat dari banyaknya orang di lokasi itu ya saya melihat dia memang punya banyak pengikut ya. Artinya orang patuh gitu ya. Orang secara sukarela itu lokasi yang saya datangi, Dad, itu jauh dari pemukiman.
dan itu ada anak-anak, orang dewasa, perempuan, orang tua, laki-laki gitu ya, masyarakat satu kampung gitu, yang boleh kita katakan ya satu kampung, dan perjalanan ke situ nggak mudah gitu. Artinya ketika itu termobilisasi atau mungkin nggak tahu ya, kalau dimobilisasi agak aneh menurut saya. Mungkin mereka dengan sukarela ya ke situ. Itu artinya memang mereka sudah meyakini bahwa jalan yang mereka pilih benar dan mereka percaya pada Tengku Abdullah Shafi'i gitu. Dan bagaimana kemudian dia apa ya pendekatan dia bicara dengan para pengikutnya waktu itu. Orang-orang dekatnya itu memang nggak saya temukan di pemimpin atau petinggi-petinggi GAM lain yang kemudian saya wawancarai, kayak ya mungkin memang levelnya berbeda ya, tapi kan ada leadership gitu ya. Nah, Abdullah Shafi'i itu memang punya jiwa leadership gitu, yang itu yang nggak saya temukan sampai hari ini di siapapun itu petinggi, mantan-mantan petinggi GAM ya.